Halo Bola Neters, jumpa lagi di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu Erik ten Hag. Bersama saya Ari Prayoga dan rekan saya Asad Arifin. pertama-tama kita tanya dulu, kenapa kok Erik ten Hag, Mas? Karena Erik ten Hag sekarang lagi sendirian. Pulang naik pesawat pulang ke Belanda dari Manchester, dia sendirian. Wah. Terus dipecat. Nah, berarti kan tahu kan ya, ini kita bahas apa? Kita akan bahas laga menarik di akhir pekan nanti antara Manchester United versus Chelsea. Langsung saja kita tanya ke Mas Asad, bagaimana memandang laga ini, Mas? Ini bisa dibilang big match nggak sih? Iya, pastinya lah. Walaupun timnya masih Lagi terseok-seok ya. apalagi yang jadi tuan rumah ya. Peringkat berapa sekarang kalau nggak salah? Kalau di Liga Eropa peringkat 21. Wah. Kalau di Premier League peringkat 14. Berarti ya mendekati papan bawah. Jadi wajar ya kalau Erik ten Hag dipecat ya. Ya harusnya sih lebih lama. Sudah beberapa waktu yang lalu ya. Karena kalau kita lihat itu kan ini kan musim ketiganya Erik ten Hag. Ya. Progresnya itu apa ya? Kalau kita lihat misalnya kita bandingkan dengan Arsenal misalnya, progresnya kan ada kan kelihatan. Ya. Walaupun belum dapat trofi mayor juga ya, tapi progresnya kan ada. Tapi Erik ten Hag ini walaupun dapat trofi yang kata orang-orang itu Piala Ciki, Ya. tapi progres secara permainan tuh belum terlihat. Jadi ya wajar aja. Padahal kebutuhannya yang dia mau tuh udah dipenuhi. Sudah dipenuhi semua pemain-pemain yang diinginkan, bahkan gerbong Ajax kan dibawa kan. Ajaxisasi. Ajaxisasi ya. Termasuk Anthony. Oke, kalau gitu kita tinggalkan aja soal Erik ten Hag karena MU sudah ada pengganti sementara ya. Sementara Ruud ya. van Nistelrooy. Hebatnya Van Nistelrooy ini di laga pertama tadi udah bawa MU menang 5-2 atas 5-2. Leicester Leicester, meskipun di Carabao Cup ya. Bagaimana Asad memandang hasil ini? Kalau kita lihat biasanya kalau masa kan MU kan beberapa kali transisi ya. Dalam artian tuh pakai pelatih interim kayak dulu setelah David Moyes dipecat itu ada Ryan Giggs. Lalu ada Michael Carrick sempat ya waktu Mourinho. Solskjaer kan juga sebelum jadi pelatih manajer permanen kan interim juga. Nah, fase-fase itu tuh jadi bukan hal yang baru lagi di MU memakai jasa manajer interim. Nah, yang menarik dari Nistelrooy ini karena dia juga manajer interim sebelumnya ya, statusnya itu adalah mantan pemain MU. Dan bisa dibilang legenda ya. Dan bisa dibilang legenda. Jadi dia tahu nilai-nilai klub itu apa sih gitu. Ketika dalam situasi sulit itu apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan misalnya pemain ini butuh kayak gini, butuh kayak gini. Mungkin cuma sentuhan-sentuhan mental yang untuk mengembalikan pemain ke kepercayaan dirinya dan itu terlihat banget waktu MU menang lawan Leicester. 2-3 pemain yang selama ini yang musim ini performanya dapat banyak kritik kayak Bruno Fernandes yang nggak cetak gol tiba-tiba cetak 2 gol gitu. Casemiro yang biasanya disalah-salahin dibilang sudah habis ternyata mainnya bagus banget. Lalu yang di belakang ada Lindelof. Lindelof jarang banget main era ten Hag, tiba-tiba main dan oke banget gitu loh. Statistiknya dia jadi pemain yang paling banyak melepas umpan di pertandingan lawan Leicester. Jadi krusial banget lah perannya di belakang, terutama dalam build up serangan ya. Dan itu udah jelas hasilnya ya di laga versus Leicester tadi. Dan itu pasti jadi modal yang sangat bagus untuk menantang Chelsea ya. Apalagi di saat bersamaan Chelsea justru kalah melawan Newcastle. Newcastle ya, di kandangnya Newcastle. Kenapa kok bisa kalah Mas Chelsea ini? Ya, sebenarnya dari awal musim tuh kalau kita lihat performanya Chelsea memang belum stabil ya Mas Arya. Cuman kalau spesifik laga lawan Newcastle biasanya kan Carabao Cup ini kan untuk menurunkan pemain-pemain yang jarang dapat menit bermain di Premier League gitu. Betul. Nah, itu yang dilakukan Chelsea. Walaupun Newcastle juga melakukan hal yang sama ya, beberapa pemain utamanya juga dicadangkan. Cuman Chelsea melakukan itu dan rencana Enzo Maresca ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan gitu loh. Di depan sebenarnya bagus walaupun nggak ada Cole Palmer.
yang dimainkan juga pemain-pemain kayak Nicholas Jackson, kemudian bukan Nicholas Jackson ya, Christopher Nkunku yang jadi penyerang, di sama tengah ada Joe Felix. ya sama Joe Felix, di tengah Enzo Fernandez main, tapi di lini belakangnya ini dia mengubah komposisi utamanya dan tidak hasilnya tidak sesuai works harapan ya, lah, ya, tidak works lah. Tapi apakah juga keputusan Maresca ini memang sengaja nyimpen pemain terbaiknya buat nanti biar bisa habis-habisan lawan MU? Nah, bisa jadi seperti itu ya, karena tim-tim ini kan pasti punya skala prioritas ya. Mana yang mau dikejar, mana yang ya udahlah kita tinggalkan saja gitu. Bisa jadi Chelsea melihat bahwa prioritas mereka ada di pertandingan akhir pekan nanti hari Minggu ya. Ya, Minggu di Old malam. Trafford ya. Sehingga mereka menyimpan kayak Cole Palmer kan disimpan. Kemudian Levi Colwill disimpan juga. Jadi banyak pemain intinya yang disimpan dan ya mungkin saja prioritasnya di situ. Sementara MU setelah rangkaian hasil buruk ya, kalah lawan West Ham, kemudian Ten Hag dipecat, mungkin prioritas mereka adalah mendapatkan momentum kemenangan di pertandingan ini. Jadi yang diturunkan pemain intinya menang dulu, dapat aura positif, dapat kepercayaan diri, kemudian dapat momen untuk bangkit di pertandingan lawan Chelsea. Mungkin seperti itu ya, yang direncanakan MU. Berarti kan punya strategi masing-masing ya. Satunya dapat momentum, satunya nyimpen pemain terbaiknya. Nah, bagaimana nih pertemuan besok ini di Old Trafford nih, menurut Mas Asad? Kita lihat head to head dulu ya. Head to head. Baik, sebelum supaya nggak keliru, buka catatan dulu. Jadi sepanjang sejarah kedua tim, ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan, Manchester United menang 83 kali. 83 kali. Chelsea menang 56 kali. 56 pertandingan lainnya berakhir imbang. Jadi kalau kita lihat sejarah, MU lebih unggul ya. Emang sejarahnya kan lebih panjang ya, lebih panjang. Kalau Chelsea kan ya setelah Abramovich mungkin ya baru menonjol banget gitu. Oke. Kalau pertemuan musim lalu di kandang MU menang 2-1. Yang cetak gol Scott McTominay. Sekarang sudah nggak ada. Padahal dulu jadi pemecah kebuntuan ya. Biasanya jadi joker. Iya. Bisa main babak kedua terus mengubah pertandingan. Itu 2-1 di Old Trafford. Lalu selanjutnya di markasnya Chelsea yang menang. Skornya 4-3. Jadi ketat jelas. Yang cetak gol? Cole Palmer hat-trick. Wow. Nah, ini bicara tentang Cole Palmer nih. Di laga yang di kandang MU juga cetak gol ya? Iya, di Old Trafford Cole Palmer juga cetak 1 gol. Jadi dia 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir lawan MU. Nah, bicara tentang Cole Palmer ini, mungkin nggak sih dia itu jadi salah satu menurut Mas Asad bintang paling menonjol di Liga Inggris musim ini ya? Kalau kita bicara Liga Inggris keseluruhan mungkin ada banyak ya pemain lainnya kayak Haaland misalnya. Tapi kalau musim lalu yang bagus banget dia. Cuman kalau musim ini performanya masih belum stabil karena Chelsea-nya juga masih belum stabil gitu. Cuman kalau dibanding pemain Chelsea, Cole Palmer ini mainnya emang paling menonjol ya. Tapi yang menarik dari Cole Palmer ini kan dia anomali dari pemain-pemain Inggris ya. Pemain Inggris yang cenderung mengandalkan speed, kemudian kekuatan fisik gitu. Palmer ini kalau kita perhatikan kan mainnya kan teknikal banget gitu. Ini jarang ada pemain Inggris yang punya karakter yang teknikal kayak gini. Betul. Lalu kemampuannya lengkap juga, bisa penalti, tendangan bebas, tendangan jarak jauh, dribblenya juga oke. Potensinya besar banget lah Cole Palmer. Nah, dengan performa Palmer yang sedang di puncak dan lagi bagus-bagusnya lah ya. Bakal lini pertahanan MU ini bakal kewalahan nggak nanti di Old Trafford nih menghadapi Palmer. Nah, ini yang menarik ya, karena kita kembali ke lawan Leicester ya. Meskipun MU menang, cetak 5 gol, tapi tetap kebobolan. Wah. Ya, terus. Jadi kinerja lini belakang MU memang masih belum stabil banget ya. Salah satu penyebabnya adalah
beberapa pemain kan silih berganti Iya. cedera. Sering bongkar pasang pemain. Sering bongkar pasang. Kayak di awal musim ini Euro cedera. Lalu Saat ini Maguire. Maguire cedera. Luxau nggak bisa main. Apalagi yang itu yang udah hilang, kayak banyak yang fansnya yang bilang udah hilang ditelan bumi. Tyrell Malaysia. Nah itu juga Malaysia. juga Kemana hilang. itu ya Malaysia itu? Sejak musim lalu nggak Iya. main sama sekali dan misterius lah gitu. Nah, jadi itu gimana Palmer ini? ya peluangnya ada lah, tapi agak susah juga ya karena MU punya momentum bagus ya. Jadi mungkin detail-detail kecil ya, kayak misalnya Palmer ini kan jago tendangan bebas atau apa. Mungkin detail-detail kecil yang kesalahan-kesalahan kecil seperti itu yang akan berdampak. Bisa dimanfaatkan lah oleh Palmer atau oleh pemain Chelsea. Nah, kalau di tim MU sendiri, ada nggak pemain kunci yang bisa nih kayaknya merepotkan pertahanan Chelsea nanti? Ada, Anthony. Wow, tapi nggak main. Tapi iya ya, Anthony Cedera. kemungkinan nggak main ya karena masih Itu cedera. keuntungan atau kerugian Mas Asad? Kalau sebagian fans MU saya yakin melihat absennya Anthony ini sebagai keuntungan ya. Keuntungan bagi MU ya. Karena ya dia sebenarnya pemain bagus ya, cuman entah kenapa dia nggak nyetel-nyetel sama gaya mainnya di Inggris gitu. Ya, mungkin keseringan muter-muter itu. Oh iya. Kan dia kan orang Nganjuk katanya warganet. Kok bisa? Nggak tahu. Nggak. Anthony ini musim pertamanya kan bagus sebenarnya. Dia kan debut langsung cetak gol kan lawan Arsenal kan. Setelah itu mainnya cenderung stabil lah, nggak yang bagus-bagus banget tapi nggak yang jelek. Cuman musim kedua kan di awal musim dia kena masalah. Yang ya itulah masalah KDRT, pribadi itu ya. kan, terus kemudian absen cukup lama, terus performanya nggak stabil. Nah itu berlanjut ke sekarang gitu. Kalau ini yang pemain kunci beneran ya. Yang beneran. Yang beneran. Yang tadi abal-abal. Tadi abal-abal. Siapa ya? Ugarte bagus pas lawan Leicester, tapi kayaknya sih Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Kenapa Mas Asad? Ya kapten, kemudian Bruno ini kan kalau kita perhatikan kan kepercayaan dirinya kan tinggi banget dia itu. Walaupun kadang performanya sedang turun itu, dia itu masih berani bawa bola, kemudian tiba-tiba shoot dari jarak jauh walaupun hasilnya kurang bagus gitu. Nah, ngeyel lah ya. Ngeyel lah dia itu. Terus vokal di dalam tim gitu. Kalau kita lihat lawan Leicester yang gol kedua itu yang dia melewati kiper terus kemudian santai banget kan itu kan. Kayak nggak buru-buru langsung tendang ke gawang walaupun ada bek lawan di dekatnya itu. Jadi kayaknya momentum kepercayaan diri Bruno ini akan berlanjut ya ke pertandingan lawan Chelsea. Nah, kalau catatan Bruno lawan Chelsea ini sebenarnya bagus nggak sih Mas? Dia punya rekornya itu bagus nggak sih lawan Chelsea? Kalau musim lalu itu kan Bruno kan cetak gol juga yang di kandang Chelsea. Yang kalah itu ya? Yang kalah. Terus di pertandingan sebelumnya juga dia pernah cetak gol juga. Saya di musim sebelumnya. Ya. Musim sebelumnya dia cetak gol juga. Casemiro juga pernah cetak gol lawan Chelsea gitu. Jadi ya melawan Chelsea itu misalnya mencetak gol atau bikin assist lawan Chelsea itu bukan hal yang tabu lah bagi pemain asal Portugal ini. Nah, berarti kalau di Chelsea ada Cole Palmer, di MU nanti Bruno Fernandes ya. Posisinya kan sama kan? Sama. Gelandang serang. Gelandang serang juga. Oke, selain itu ada nggak sih Mas statistik menarik dari duel MU Chelsea ini? Kita kalau statistik tuh sebenarnya gini. MU ini kan musim ini lini depannya dipertanyakan. Ya betul. Ya, meskipun kan? Udah datengin Zirkzee, udah datengin banyak pemain depan lah. Dari awal Ten Hag. Nah, di Premier League MU itu baru cetak 8 gol. Musim ini ya 8 gol saja. Untuk tim sekelas MU itu udah sekarang berapa sih? 9 pertandingan. 9 pertandingan ya 8 gol. Berarti lebih banyak pertandingan daripada golnya. Yang menarik ini kita baca di WhoScored ya. Oke. MU itu shot tendangan yang dilepaskan per pertandingannya itu 14,4. Tapi yang di cukup tinggi berarti ya? Cukup tinggi. Gol yang dicetak itu cuma 8. Sekarang kita bandingkan sama Chelsea.
Dari data yang sama. Chelsea cetak golnya 19 di Premier League. Iya. Shot per pertandingannya itu 13,9. Nah, Jadi Chelsea jadi apa shotnya yang lebih sedikit. Apa yang salah dari MU ini Mas sebenarnya? Jadi, Berarti lini depannya ya yang ya, belum perform ya. Kita kutip pernyataannya Erik ten Hag setelah kalah lawan West Ham ya. Tapi sebelum dipecat. Sebelum dipecat ya. Dia bilang bahwa MU ini mainnya sebenarnya udah oke gitu. Mereka punya peluang, mereka bisa create peluang gitu. Dan Kayaknya tiap tapi nggak ada pertandingan golnya. gitu Mas. Iya, bilangnya emang gitu. Iya, Memang- meskipun kalah sama siapa gitu ya bilang kita udah main bagus Iya. ini. Memang MU ini bisa bikin peluang. Tapi Yang nggak bisa itu cetak gol. nah, itu masalahnya berarti ya. Statistiknya kan bilang itu, dia shotnya bagus, jumlahnya banyak, tapi golnya yang sedikit. Chelsea dengan shot yang lebih sedikit dari MU, golnya hampir lebih dari 2 kali lipat. 8 dibanding 19. Berarti kan yang salah ini kualitas finishingnya MU. Oke. Nah, sekarang kan Erik ten Hag udah nggak ada. Ah, Sedangkan Van Nistelrooy seorang striker dulunya. betul. Bisa nggak di Nistelrooy ini meningkatkan itu tadi, memperbaiki PR itu tadi? Kalau kita berkaca lagi-lagi pada laga lawan Leicester ya. Iya. 5 gol ini kan jarang ya kita lihat MU akhir-akhir ini mendapat Iya, betul. pemain seperti itu gitu. Kan kalau nggak salah ini pertama kali deh MU cetak 5 gol ke gawang tim Premier League. Sesama tim Premier League. Iya. Di era Ten Hag itu nggak pernah. Nggak pernah ya. Ya, berarti kehadiran Nistelrooy ini membawa dampak positif ya. Pastinya. Walaupun yang cetak gol bukan penyerang. Iya, Iya kan? gelandang. Gelandang semua kan. Iya, gelandang semua. Casemiro, Bruno Fernandes. satu lagi Siapa ya? siapa ya? Sebentar. Kita lihat biar gak salah aja. Satu lagi Garnacho, winger. Iya. Berarti kan ya yang dimainkan kan Zirkzee kan. Zirkzee. Yang lawan Leicester walaupun nggak cetak gol tapi pergerakannya sih lumayan bagus ya terutama di babak pertama. Jadi ya secara sistem Nistelrooy sudah membawa kayak perubahan gitu lah, angin segar lah. Terutama untuk Ya. lini depannya MU. Yang penting itu momentumnya tadi. ya. Momentumnya itu lagi bagus. Nah, masalahnya bisa nggak nih MU memanfaatkan momentum lawan Chelsea nanti? Selain MU Chelsea ini ada beberapa pertandingan menarik di Premier League, Mas. Iya. Pekan ini. Yang pertama kita coba bacakan Oke. aja ya. Sambil kita prediksi ya. Iya. MU nanti kita prediksi. Iya, nanti aja. Kita prediksi. Sesuai jadwal urut aja. Oke. Yang pertama itu Sabtu jam 19.30. Newcastle lawan Arsenal. Kira-kira gimana nih, Mas? Arsenal menang ya Carabao Cup ya. Ya, tapi lawannya kan Preston. Iya, lawannya Preston menang 3-0. 3-0. Newcastle ini walaupun kemarin kan menang lawan Chelsea. Kan, tapi di Premier League kan dia agak kesulitan, Ya, nggak sebagus belum musim lalu. konsisten lah ya. Belum konsisten. Jadi di kandang Arsenal ya. Di kandang Newcastle. Waduh. Kayaknya Arsenal yang menang nih. Walaupun skornya nggak telak-telak banget. Berapa? Mungkin Arsenal menang 2-1. 2-1. 2-1 untuk Arsenal. Lalu ada Bournemouth versus Man City. Ya, harusnya Man City lah ya. Harusnya Kemarin muda lah ya. Harusnya muda. Tapi City kehilangan Savinho, dia cedera kan. Cedera. Pas lawan Tottenham. Iya. Cuman Haaland kan nggak main, jadi City juga menyimpan kekuatannya. Ini City lah, menang ini. Berapa? Minimal 2-0. 2-0 minimal ya. Minimal. Bisa 7-0 berarti. mungkin. Kemudian ada Ipswich lawan Leicester, duel sesama tim promosi. Sama tim promosi dan masih belum menemukan performa terbaiknya. Ya. Masih terseok-seok di bawah. Ini kalau Ipswich ada Elkan Bagot harusnya Wah. saya jagokan itu. Tapi Tapi nggak Elkan ada. Bagot ke timnas aja nggak dipanggil, Mas. Iya, gimana ya? Berarti ya harusnya secara materi pemain Leicester masih lebih bagus ya. Leicester di kandang Di kandang Ipswich.
Oh, lah susah juga. Leicester, tetap Leicester. Leicester menang mungkin tipis ya, 0-1, 1-0 lah. Kemudian ada Liverpool Brighton. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya. Setelah main 3-2 Iya, Liverpool menang. di Carabao Cup, Liverpool menang. Kayaknya ini di kandang Liverpool. Kandang Jadi Liverpool berarti bolak-balik. bolak-balik. Mereka pasti barengan tuh, berangkat dari Brighton ke Liverpool. Bisnya pasti beriringan gitu. Kayaknya Liverpool menang lagi. Kayak yang kemarin kan 3-2 ya. 3-2. Mungkin kali ini Liverpool bisa clean sheet ya. 2-0. 2-0. Lalu ada Nottingham Forest versus West Ham. West Ham kemarin menang lawan MU, tapi secara umum performa musim ini masih belum konsisten ya. Sedangkan Nottingham ini kan apa ya? Cukup mengejutkan lah. Kuda hitam lah ya. Bisa jadi kuda hitam ya. Bukan berarti kuda hitam yang untuk Big Four atau papan atas, tapi ya bagus lah iya, intinya. untuk peringkat 6 sampai 10 itu dia bisa lah. Oke. Kayak Nottingham menang ini skornya di kandangnya Nottingham ya. Ya, betul. Nottingham menang 2-1. 2-1, lalu ada Southampton Everton. Southampton sekarang di dasar klasemen. Ya, betul. Everton sedikit lebih baik dibanding musim lalu. Everton ini kayaknya yang menang. Everton. Ya, 1-0. Kemudian ada Wolves versus Crystal Palace. Wah, pemain Indonesia lagi. Justin Hubner. Nggak main kan tapi. Nggak main ya. Justin Hubner masih di U21 ya. Susah ini. Wolves sama Crystal Palace. Wolves posisinya lebih bawah ya kalau nggak salah ya di klasemen ya. Ya. Sementara Crystal Palace ini kan sebenarnya Musim lalu kuda hitam. musim lalu udah tapi hitam. Setelah musim ditinggal ini, Olise ke iya. Bayer ini kan agak goyah dia. Cuman kayaknya kalau dari segi materi pemain ini sama-sama bagusnya juga sih. Si Wolf ada Wang Hichan, tapi Wolf temennya Evan Dimas itu iya, ya? temennya Evan Dimas. Performanya turun banget loh Wolf ini. Kayaknya Crystal Palace menang ya. Berapa? 2-0. 2-0. Lalu ada Spurs lawan Aston Villa. Wah, good evening. Seru ini kayaknya ini lebih seru daripada MU lawan Chelsea. Wow. Karena Tottenham ini kan kadang performa susah ditebak. Kadang kalau bagus. banget gitu. Kadang kalau tim jelek Jelek banget. gitu. Sementara Aston Villa ini kan oke banget kan di Liga Champions juga Tapi kemarin kalah, Mas. kalah. Di Carabao Cup Oh kalah. iya, Carabao Cup kalah ya. Tapi kan di Liga Champions menang terus. Oh iya, pemuncak klasemen lagi. Puncak klasemen loh. Kalau Aston Villa turun dengan kekuatan terbaiknya Aston Villa. Villa ya. Di kandang Spurs ini Di tapi. kandang Spurs ya. Tapi kemarin yang Carabao kan Spurs menang tanpa Son ya. Iya, betul. Yang cetak gol Timo Werner. Timo Werner. Sulit. Tapi kayaknya saya menjagokan ini Aston Villa. Menang. Aston Villa. 1-0 aja. Nah, habis ini ada yang kita bahas sudah dari tadi kita bahas Dari nih. awal ya. MU versus Chelsea. Gimana nih prediksi skornya, Mas? Di Old Trafford ya. Musim lalu kan selalu kedua tim ini selalu mencetak gol kan. 2-1 di Old Trafford sama 4-3 di kandangnya Chelsea. Berarti ini nanti kedua tim juga sama-sama mencetak gol gitu. Tapi yang menang MU. Skornya berapa? MU 3, Chelsea 2. Wah, hujan gol nih berarti. Ya, biar kita mau menyaksikan pertandingan yang seru lah. Tapi ini belum ada, kalau misal jadi belum ada Ruben Amorim ya? Iya. Waktu kita ambil video ini itu Ruben Amorim masih belum resmi gitu. Oke. Sini Stelroy lah. Ada satu lagi pertandingan di Selasa dini hari, Mas. Itu Fulham ya? Iya, Fulham. Fulham lawan apa ya, Mas? Sebentar, saya bantu. Fulham. Brentford, duel sama tim London. Iya, derby London ini banyak banget ya. Brentford. Biasanya ketat sih ini, Mas. Harusnya. Fulham memang kalau kita lihat materi pemainnya kan sama-sama itu ya. Ya hampir berimbang lah. Iya, betul. Terus dua penyerang utamanya kan udah pindah ke Arab Saudi ya. Mitrovic sama dari Fulham sama Ivan Toney kan Toney. udah pindah ke Arab Saudi ya.
di kandangnya Di kandang Fulham. Fulham karena ada Andreas Pereira, Mantan MU. mantan MU, supaya bau-bau MU-nya ini akhir pekan ini semakin semarak, saya jagokan Fulham menang 1-0. Nah, itu tadi yang paling bisa di highlight tadi kemenangan MU ya. Iya, 3-2. MU Prediksi bakal ya, menang 3-2 atas Chelsea. Prediksi sekali lagi nih, prediksi bisa salah, bisa benar. Salah, ya. Namanya juga prediksi ya. Namanya juga prediksi. Tapi yang pasti laga akan berjalan menarik ya Mas. Menarik ya, karena apa ya? Chelsea ini kan kalau kita kutip pernyataannya Maresca itu kan bilang dia nggak dapat target apapun dari manajemennya. Apapun itu maksudnya harus 4 besar, nasional Liga Champion atau apa itu enggak, tapi membangun sesuatu yang penting untuk musim-musim berikutnya. Jadi bisa bermain lepas untuk menemukan performa terbaik dari individu maupun tim secara kolektif gitu. Sedangkan MU momentumnya lagi bagus nih sama Van Nistelrooy. Oke, itu dia prediksi pertandingan Premier League akhir pekan ini dari kita di Bola Bareng. Karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu Erik ten Hag. Dadah. Dadah.